Señores, señores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini gue akan nge-review sekaligus gue akan membandingkan dan meminta opini kalian. Teman-teman lebih memilih mobil EV 2021 atau memilih HR-V RS 2022? Kalian tim yang mana? Anggap aja gue sebagai tim EV, Kenny sebagai tim HR-V. Oke Ken, dari segi tampang eksterior depan lu lebih suka mana, John? Lebih suka ini. Ini. Tapi kalau dari segi ini lebih kayak futuristik gitu ya mobilnya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau kita ngelihat marketnya HR-V RS ini sudah mulai terganggu sama yang namanya gempuran mobil-mobil listrik dari negara Tiongkok yang sekarang berperang di harga 400 sampai 500 jutaan ya. Jadi kayak misalkan BYD yang SUV aja itu yang tipe tertingginya aja 550, yang artinya harganya sebenarnya lebih mahal sedikit dari si HR-V. Tapi lu udah dapat mobil electric vehicle. Tetapi kita balik lagi, gua akan menjadi orang yang pro dengan HR-V. Gua akan ngomong gini ke yang punya EV, bro, tapi kan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum belum banyak, bener gak? Iya, betul. Nah, terus yang kedua, ketika lu pakai mobil listrik, lu kan pasti akan selalu gelisah atau enggak mungkin kayak After sales-nya. cemas. Bukan, cemas sama range lu sisa berapa, ya kan? Kayak lu mau pergi dadakan nggak bisa. Karena memang gua sebagai orang yang pakai HR-V atau pro dengan HR-V akan berpikir dengan mesin 1500 cc turbo, 177 PS, 240 Nm, torsi ya kurang lebih cukup oke lah ya sebanding sama mobil EV. Ya walaupun mobil EV lebih kencang ketika di sport mode, tetapi ini mobil kencang dan bukan berarti mobil ini boros seperti 6 silinder, teman-teman. Ya nggak? Karena ini 1500 cc dan dia turbo. Jadi ini mesin city hatchback yang digunakan di HR-V RS. Apalagi fitur-fiturnya juga kurang lebih sudah mirip-mirip sama Hyundai Kona EV. Jadi dia udah ada yang namanya Honda Sensing. Terus dia sudah ada CMBS, Collision Mitigation Braking System, di mana itu sudah tergabung sama Honda Sensing. Sebenarnya sih Honda Sensing juga sudah ada di HR-V segala jenis tipe, Ken. Jadi tipe E ya? Ya, dari tipe yang biasa sampai yang RS semuanya sudah. Oh, udah. Nah, kemarin gue udah sempat bahas sama Nanang, John. RS tuh singkatan lo tau gak apa? Rumah sakit. Ini karena ada ininya, John. Hah? Kayak detak jantung. Gara-gara itu juga ya si Nanang ngomong. Jadi RSI di Honda Jazz itu istilahnya itu adalah road sailing. Nah, jadi dia maksudnya untuk mengebara lah di jalan raya gitu kurang lebihnya. Tapi gue sebagai orang yang pro EV, anggaplah tadi kan gue memiliki opini orang yang pro dengan mobil bermesin bensin. Sekarang gini, bro, kalau gue jadi lu, ya ngapain? Gue pajak gue murah. Sedangkan ketika lu jadi mobil satu-satunya dan lu kerja di Jakarta Pusat, lu anti ganjil genap, bener gak Ken? Udah sangat cukup juga. Kenapa? Baterainya untuk Jakarta cukup. Iya, ketika lu memakai di Jakarta itu kan luasnya nggak terlalu, maksudnya destinasi lu, anggaplah rumah lu jauh di Depok atau mungkin di Bekasi. Lu pulang pergi pun range lu satu tangki pun masih cukup. Dengan catatan lu punya wall charging di rumah. Atau enggak lu punya SPKLU di kantor yang ketika lu cas lu bisa balik ke kantor. Nah, gitu. Jadi ini mungkin mobil untuk orang-orang yang punya kehidupan yang terorganisir, terarah. Kalau kayak kita berdua mungkin masih belum cocok ya. Karena gue pengen sih, John. Hah? Pengen, John. Kenapa lu pengen banget? Kalau dihitung nih ya, gue misalkan bolak-balik aja. Paling nggak 4 hari sekali ngecas. Oh itu iya. Cuma malam doang, kita nggak akan nungguin kan. Betul. Tapi sangat cukup. Ya, tapi kalau dari segi interior, gua akan lebih memilih Honda HR-V karena menurut gua Honda HR-V lebih sporty. Model dalamnya tuh lebih kayak mobil mewah. Kalau ini sebenarnya lebih ke arah kayak mobil yang ya udah simple gitu ya kan. Tetapi di harga 425 juta di 2024 lu nyari mobil EV yang kilometer segini susah ya, benar. Apalagi kan teman-teman gini, beli mobil listrik di tahun-tahun mereka baru keluar itu seperti beli jackpot, lu ngerti gak? Ya oke lah kalau harga jualnya kompetitif karena mungkin supply and demand-nya banyak, barang yang barunya inden. Maka lu ketika jual mobil bekasnya itu lu akan mendapatkan harga yang bagus. Ya, benar. Tapi ketika barang itu banjir dan juga mobil EV ini kan mempunyai usia, ya kan? Nah itu biasanya harganya akan cukup terpaut jatuh gitu. Kayak misalkan
Lo beli Ioniq di harga waktu dulu masih hampir se-M. Aping. Iya, hampir se-M, Aping. Sekarang barunya udah 795 belum 795. diskon. Nah, lo bisa bayangin kan kurang lebihnya seperti itu. Oke, balik lagi ke Honda HR-V yang memang kita fokusnya di sini. Jadi dia udah mempunyai kamera assist ketika lo belok kiri, dia udah ada kamera di tengah, John. Jadi ketika sennya lo aktifin ke kiri, dia iya. Terus dari segi velg, body kit memang membuat mobil ini tampil lebih mewah dan lebih sporty. Iya. Walaupun sebenarnya Honda ini memiliki banyak sekali kekurangan yang sudah dimaklumin sama pengguna Honda ya. Jadi kayak misalkan tipikal habit-habit etnis Tionghoa glodok biasanya demen banget sama Honda kan? Iya. Honda Accord, Honda Maestro, Honda Cielo sampai apapun. Nah, cuman begitu masuknya HR-V di Indonesia, karena HR-V itu sebenarnya dulu masuk CBU. Ingat nggak? Di tahun awal-awal milenium, 2003, 2004. Di mana gempuran mobil importir umum, CBU itu udah mulai masuk, HR-V ikutan masuk beberapa. Dia masuk di 2 pintu dan 4 pintu. Tetapi HR-V secara ATPM itu masuk di tahun 2015. Dan itu laku keras kan? Laku keras, modelnya bagus ya? Iya, modelnya bagus. Itu satu mobil crossover yang orang-orang tuh berpikir 299 juta tipe E, gue dapat mobil Honda yang kurang lebih udah nggak kayak Jazz. Iya. Karena kan orang akan berpikir, wah ini modelnya tuh fresh banget di mata. Yang tadinya cuman ada Honda Jazz HR-V, tapi dia ada kelas di tengah-tengahnya. Iya, tengah-tengahnya. Gitu. Dan kalau di varian HR-V generasi sebelum ini itu mesinnya berbeda 1500 dan 1800 yang prestis. Kalau yang ini ingat nggak lo berapa? Ini 1500. 1500 turbo. Tapi kalau yang di bawah ini kelasnya 1500 2000 cc. 2000 ya? 2000 cc. Oh, berarti benar kemarin gua ngomong kata si itu 1500 juga. Kalau seinget gua 2000 cc, tapi nggak tahu. Coba bensin, tolong dikoreksi juga ya. Katanya si itu 1500 tapi atau mungkin si RV yang seperti itu. Kalau HR-V mungkin sama, cuman bedanya di oh iya CR-V. Iya, turbo. Bedanya di turbonya saja. Gitu. CR-V hybrid, sorry. Betul. Nah, terus udah gitu orang-orang itu ya memaklumi dengan maksudnya dia berpikir gue beli brand ini karena gue mungkin udah cocok. Fanatik. Iya. Jadi yang gue bilang loyalitas brand otomotif di Indonesia itu sangat-sangat kuat. Iya. Contoh misalkan ketika bokap lu atau yang seumuran bokap lu itu dulu berjuang atau enggak pertama udah mulai sukses beli Masterpiece, beli Land Cruiser 80. Sekarang mereka pengen punya lagi nggak generasi terbarunya? Pengen. Pasti, nah, orang yang biasa punya Honda Accord atau mungkin Honda CR-V dari generasi ke generasi, mereka akan pasti tetap beli Honda lagi. Even though kaki-kakinya road noise-nya berisik, kaki-kakinya lemah, power window, regulator sering rusak, orang ya tetap beli Honda gitu loh. Karena Honda ya sudah punya marketnya sendiri. Benar. Jadi cuman kalau kita ngelihat ke sini, Jepang ini sudah mulai tergeser sama mobil-mobil elektrik dari negara Tiongkok, dari negara Korea juga yang membuat Jepang ini lagi bingung nih mau bikin mobil apa karena harganya cukup kompetitif, John. Lu bayangin Toyota ngeluarin elektrik BZ4X 1,2. Kalau gue bilang itu mau cek angin doang. Iya, tapi kan gila jauh banget. Tapi itu mobil lu udah pernah asli belum? Udah berapa kali gue lihat. Nih gedenya segede ES300 hybrid. Iya gede, John. Iya, maksudnya bukan kayak mobil murahan yang dibikin listrik. Ukurannya lebih gede lagi. Ya, terus juga kita ngelihat Toyota juga udah bikin Innova EV kan yang ribbon buat R&D dia. Ya, kan sering kelihatan. Ada nomornya pun tercatat mobil kendaraan listrik gitu. Makanya kita lihat ya Jepang sih sekali udah bikin yang lain tumbang. Cuman mungkin dia pengen ngasih lihat dulu marketnya gimana. Mereka karena gini kan, ketika lo pabrikan mobil Tiongkok atau pabrikan mobil Korea, mungkin mereka akan bikin mobil satu model misalkan 100.000 unit. Toyota kan kalau sekali bikin berapa juta unit. Nah, ya kan? Mereka biarinlah negara lain bikin dulu atau kompetitor gue bikin dulu. Dia ngecek awak juga. SPKLU-nya sudah mulai banyak, baru keluar. Karena orang akan berpikir, udahlah gue 3 tahun pakai mobil China, gue jual gue ganti Toyota lagi. Pokoknya patokannya kalau Toyota udah bikin elektrik, berarti dia tahu ke depannya bakal bagus. Jadi kiblatnya kita udah harus rubah begitu. Toyota keluar mobil EV-nya udah gencar, ya sudah kita berarti paling aman John. Goodbye diesel, goodbye gasolin ya kan. Welcome to electric gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau dari segi spion, ini ciri khasnya Honda, memang kalau bikin spion tuh selalu gede-gede ya. Padahal sebenarnya kalau dia dibikin model kayak VRZ itu lebih oval, panjang gitu, lebih manis. Terus juga dilihat juga lucu juga gede banget jadi tinggi banget, John. Apalagi ada tambahan kamera di sini kan yang membuat dia ini kamera sebelah kiri dong ya? Iya, kamera sebelah kiri dong. Dia tidak ada kamera 360. Berarti kamera 180 jatuhnya. Ya, terus dia punya handle belakang masih sama seperti HR-V generasi sebelumnya. Ciri khas sebelumnya ini sama juga kayak mobil Toyota CHR atau enggak mungkin
kayak Nissan Juke juga masih sama seperti ini. Senjuk ya benar. Coba Ken, tolong duduk di belakang. Mau kita lihat posisi duduk belakang gimana? Ini depan Sempit nggak Ken? Ini tinggi 180. Senderannya lebih enak, Jon. Tadi gue juga udah ngomong sama Kenny. Kenny kan calon istrinya kan punya Fortuner 2020 Om. Gue bilang apa jual aja ganti ginian. Masa punya Fortuner 2 di rumah kan nggak mungkin. Om, tapi senderannya ini ternyata nggak pegel loh. Iya, karena dia bisa di reclining. Dan buat teman-teman yang ngambil HRV RS 2022 yang lagi kita review ini, nilai plusnya adalah kalian tidak perlu lagi beli PPF Ya, Vicul. Ini full. Masih ada garansi bertahun-tahun, masih panjang. Katanya seumur hidup. Seumur hidup ya kalau Vicul ya? Oh ya nggak tahu deh. Orangnya, Tapi nggak tahu juga, nggak tahu sih. tapi ini udah terlapis satu mobil ya. Udah terlapis, Jadi ya. kalau lu beli mungkin sekitar 30-40 juta. jutaan ya. Ya. Yang dimana sebenarnya kalau menurut gue pribadi PPF cocoknya sama mobil yang 2M ke atas lah. Karena kan kalau lu lihat harga mobil 500 juta, 30 juta itu kan ada 6%, John. Iya. Ah, sayang, Oh, ya. Bos. Cuma kan ada orang yang begitu fanatik mungkin. Ayo coba lu beli, lu nikmatin ini mobil 2022, 2024, yes 2 tahun lo abis itu lu udah nggak nikmatin lagi. Artinya kan setahun lu bayar 15 juta. Iya. Tapi yang nikmatin ya yang beli selanjutnya. Terus kilometernya baru 16.000, Jon. Iya, contoh kayak gua kan pedagang, PPF nih bos gitu. Iya, Bang. Oke, bagian PPF bagasi doang. belakangnya ya seperti mobil-mobil di kelasnya ya memang dia flat deck, jadi memang bagasinya nggak terlalu besar. Oh, tapi full size loh. Iya, makanya yang kayak gue bilang sebenarnya kalau misalkan dia bikin ban Yang- serepnya model polio, Apa namanya? spare tire-nya, Iya. ban serepnya model polio akan lebih gede kan sebenarnya kabin Iya. bagasinya kan dia lebih pendek, tapi dia nggak akan bikin seperti itu. Berarti ini mobil termasuk ini, Jon, bagus, Jon. Nggak disuntik, Jon. Apanya? Bannya full size. Oh iya, iya, Bener. salah satu pengukur tolak ukur mobil bagus Terus enggaknya kan. kalau misalkan RS tuh ini bagus nih. Smoke. Ya, terus dia punya lampu juga memanjang gini. Jadi memang ciri khas mobil-mobil keluaran 2020 Iya. ke atas. Smoke dia ini bagus nih. modelnya seperti itu. Cuman yang sangat disayangkan adalah Panoramik ya, Jon. coba buka dong Ken, itunya Ken. Panas, Jon. Iya. Jadi ini salah satunya why semua netizen bertanya kenapa sih mereka bikin penutupnya tuh seperti ini gitu loh. Iya. Oke, lalu lo kasih tutupan gini terus bisa dibuka, orang toleransi ya, tapi ini nggak Iya. bisa dibuka. Iya, ini panoramic roof doang. Ya, tapi oke, kita bilang begini, tapi Honda punya sanggahan mungkin zaman sekarang kan kaca film udah bagus. Lo tinggal kasih kaca film yang bagus kayak Vicul atau Lumar yang itu udah oke kok. Tapi ya gue suka lah interiornya semua karena memang warnanya itu dibikin semuanya full black. Nah, kalau nggak, kenapa ini nggak dibikin yang benar-benar ketutup, Jon? Daripada bolong-bolong gini. Ya mungkin biar orang masih bisa dibuka kali, tapi memang kalau dibuka semuanya Masih suka kan. tembus ini. Bukan ini kalau kita buka ini coba dibuka aja kan, nggak apa-apa. Kita juga lagi ngevlog ntar kan biar terang pas kita sudah. Rasanya tuh mobil jadi lega banget Enggak, sih. iya, Iya. betul. Jadi Mewah banget gitu. ya kekurangannya mungkin harusnya dia tambahin ambient light di sini kayak mobil W211 punya Avantgarde. Terus dia punya jok juga bagus nih modelnya, Om. Terus dia punya material kulitnya sudah sama kayak CR-V Turbo Ken. Bukan Iya. kayak HRV yang tipe E yang bagian samping itu loh. Ini kulitnya juga udah bagus, dia punya kulit setir juga udah kulit asli, bukan microfiber seperti mobil-mobil kelas 200-300 jutaan ya, jadi udah cukup bagus. Dia ada ini. Seperti udah EPB juga, downhill assist. Downhill assist Iya, juga DAC. Terus drive mode-nya juga sudah ada, samalah kayak Kona EV gitu. Yuk kita coba test drive, kayak ini duduk belakang aja nggak apa-apa. Ya, Om. Oke, yuk. Oke, kita udah di dalam kabin. Ini posisinya ya kalau dari segi transmisi memang lebih keren Kona EV ya. Dia udah bukan Dipencet pakai doang. ya, dia udah bukan pakai model. Tapi ini ya sudahlah lebih. Ini juga kok enak juga. Duduk belakangnya enak, Jon. Nah, ini yang tadi gue bilang ada kamera di sini, kamera asisnya. Kita mau belok kanan jadi nggak kepake. Oke, duduk belakang enak kan? Enak. Enggak, senderan gua nggak pegel, Jon. Oh. Nyender itu enak gitu, nggak tegap. Nggak yang bener-bener tegak Nah, banget gitu kalau ya? Kona lebih tegap dikit. Dan dia nggak bisa di-adjust kayak HRV. Terus Kona lebih sempit, Jon. Kenapa? Duduknya. Ini Oh iya posisi lu dong, kan? iya. Makanya kan sebenarnya kita bukan Apple, banding ini nggak bisa Apple to Apple. Iya, Tapi Apple to Apple kita tuh di pricingnya Iya, yang kurang pricing lebih sama. mirip Iya, gitu loh. betul. Jadi jangan teman-teman ntar pada komen, Om nggak bisa disamain dong, Iya. kelasnya beda. Iya memang beda kelasnya, tetapi kita lebih ke arah Harganya. bandingin dari pricingnya. Karena kan jujur jualan mobil di 2024 dan 2023 akhir ini
challenging banget. Apalagi di saat mobil listrik mulai ngegempur. Iya benar. Udah gitu lagi pemilu, ya kan? Yang namanya pemilu kan semua bidang usaha itu kan mau wait and see. Iya. Tergantung kebijakan pemerintah selanjutnya itu seperti apa. Makanya sebenarnya ini kita ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya. Betul. Iya, lagi sepi sebenarnya. Iya, lagi Cuman sepi. ya memang Bertahan kalau aja. kita gembor-gemborin ya nanti bakalan ribut di mana-mana kan nggak enak gitu. Wah, silo. Oke, balik lagi ke mobil. Nah, di sini udah ada lane keeping assist di sebelah sini, adaptive cruise control di sini, Honda sensingnya semua di sini. Di sebelah kanan, di bagian kiri ini untuk kemudi bagian audio. Tetapi di bagian interior, memang kalau dari segi futuristik dan artistik, gue demen. Kenapa? Karena mereka bisa memadukan tanpa terlihat aneh di bagian panel dashboard ini. Jadi modelnya ini garis panjang dan kotak-kotak, tetapi di sini ada ornamen bulat-bulat di bagian sini dan juga di bagian start stop sini. Yang sebenarnya Ken, kalau lu ketemu bulat kotak kan aneh biasanya, Iya. tapi dia bisa bikin Senada semua. Terus ini John, motif silvernya ini. iya, tuh. dan dia arahnya ke driving position. Jadi mobil ini lebih driver oriented gitu loh, model panel dashboard-nya. Desainnya bagus sih ya. Oke, ini dia ada 3 Iya benar, mode. tenaga banget ya mobilnya. Ya, ini ekonomik yang berubah di bagian cluster. Ini ekonomik, kita rubah jadi sport ya, coba. Oke, mari kita coba 240 Nm pada mobil bensin turbo. Tenaganya memang nggak seenak Oke. sportnya EV, tapi ya Ini udah oke, Jan. oke banget. Berarti ini mesinnya sama kayak CR-V turbo gen sebelum ini, sebelum sekarang. Kurang lebih harusnya sama ya, karena kan dia 1500 turbo kan? iya 1500 turbo. Iya sama John, harusnya John. Tapi lo bisa bayangin nggak, lo Lebih dapat kecil. mobil turbo hybrid? Itu juga asik kali ya, maksudnya Iya. dia kan ketika lo mobil mesin biasa ditambah mesin hybrid, tambah turbo lagi mungkin akan lebih enak. Cuman mungkin komputernya akan lebih kompleks lagi kali ya. Iya. Nah, ini bagian di plus minus sininya, ya di sininya juga yang sangat disayangkan. Joknya belum elektrik kan? Belum elektrik emang. Hah? Belum elektrik. Kan Apa? diganti sama kaca atas John. Budgetnya John. Dipindahin. Ah, mobil ini juga akan dapat bonus dashcam. Dashcamnya juga bukan dashcam murah nih, Jomai. Depan dan belakang. Tinggal kalian beli memory card aja, install sendiri, udah nih buat kalian. Lumayan udah full PPF. Iya, udah full PPF, kaca film Vikul, Jomai, udah. Yang mahal sih PPF-nya sih. Iya, pokoknya lu udah save up sekitar 40 sampai 50 jutaan. Anggaplah barang itu 50% lah ya harganya, Iya. second ya 25 Iya. jutaan. Kan lumayan, John. Karena lu punya duit segitu kalau kalau bayar PPF-nya itu nyesek juga John. Kalau Enggak sih, gua nggak bakal mau beli sih. Nyesek sih kalau mobil udah 2M mungkin 1M lebih lah. Terus ada kalau misal, 500 ya, mah. ini AX ya? Hah? AX ya? UX, ini elektrik nih. Iya nih kayak mobil Om Fitra Air kan? Fitra, iya. Oh, dari sini rumahnya John. Mobilnya udah elektrik semua. Oh iya, ada wuling, ada. Rumahnya gede John. Iya, rumah gede, bagus lagi. Oh, Yung kalau nggak salah namanya. Oh, bagus John. Oke. Cukup John, ini John mobil kecil gini John. Jadi intinya mobil ini mobil yang paling mengerti market Indonesia yang Honda keluarin. Jadi istilahnya mereka bikin mobil ini on point. They don't even care mereka naik sampai 500 juta lebih, orang tetap akan beli HR-V. Iya, betul. Karena ya marketnya Honda ya Honda gitu. Kayak kok Kevin mau salah satu contohnya. Nah, contohnya, lu mau racunin Innova apa, dia tetap aja belinya Honda, John. Ya itu memang fanatik susah. gitu. Ya, oke. Jadi kurang lebih reviewnya seperti itu. Jadi plus dan minus lah. Kalau kalian mau lari ke mobil EV, ya nggak ada masalah juga, John. Ya. Di 2024 ini udah mulai oke kok fasilitasnya. Pokoknya kalau budget 440 juta, under 440 juta ada dua pilihan ini sama. Kalian Itu boleh aja. coba dua-duanya di tempat kita, dan masalah resale value dan lain-lain mungkin kalian bisa langsung ngobrol aja sama kita biar lebih enak. Kalau lewat video gini kan satu arah, jadi kita komunikasinya kurang enak berdiskusi, oke? Terima kasih semua teman-teman. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan, dan juga kami yang merayakan Imlek mendoakan seluruh umat manusia yang beragama apapun rezekinya lancar di tahun 2024. Sehat selalu, yang mau nikah ya nikah, yang mau dapat warisan ya warisan, ya kan? Yang mau dapat anak ya anak, ya kan? Pokoknya semuanya dilancarkan. Oke, Johnny, my friend, bye-bye.